Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Ica Rizky kembali hadir menjumpai Anda dalam program talk show kesehatan Stetoskop. Dan pada malam hari ini spesial sekali pemirsa karena pada malam hari ini saya tengah berada di Rumah Sakit Umum Hermina di Jalan Tangkuban Perahu nomor 31 sampai dengan 33 Malang. Dan di sebelah kanan saya telah hadir Dr. Ailing Sanjaya MKes spesialis anak ya dokter, yang juga merupakan dokter spesialis anak di Rumah Sakit Umum Hermina. Selamat malam dokter. Selamat malam. Sehat ya dokter ya? Sehat. Baik. Rutinitas sehari-hari di Rumah Sakit Hermina? Iya. Prakteknya mulai jam berapa saja dokter Ailing? Untuk praktek saya memang aktivitas saya di Rumah Sakit Hermina ya, dari pagi jam 7 sampai jam 2 ya, kemudian sore jam 4 sampai jam 6. Jadi saya memang full melayani di Rumah Sakit Hermina ini. Baik, spesialis anak ya dokter ya. Baik, kalau berbicara mengenai topik pada malam hari ini sebenarnya saya ingin membicarakan musim liburan ini dokter. Musim liburan di mana ini yang ditunggu oleh putra-putri pemirsa di rumah juga. Namun yang kadang sering kurang diperhatikan adalah masalah kesehatan putra-putri karena saking hektiknya, saking excitednya dengan liburan, putra-putri kadang kurang diperhatikan kesehatannya. Nah, ini yang juga menjadi salah satu alasan kenapa kita mengangkat topik pada malam hari ini, dokter. Ya, memang betul ya, Mbak ya. Saat-saat ini nih musim liburan. Jadi dari perjalanan yang panjang, apalagi anak sekolah ya, biasanya mereka sudah capek-capek dulu habis ujian ya, kemudian dia excited mempersiapkan segala bentuk liburan, mau perjalanan jauh kemana ya. Baik. Jadi akhirnya bermain kemana-mana pun akhirnya dia mengalami sakit ya pada saat liburan atau setelah liburan. Ya. Jadi ini sering sekali terjadi dan kebetulan ini juga di Rumah Sakit Umum Hermina juga terjadi peningkatan yang tajam dari jumlah anak yang sakit dan masuk rumah sakit Untuk tahun di ini, Hermina. dokter? Untuk bulan ini dan bulan yang lalu ya. Baik, kalau melihat fluktuasinya antara musim liburan tahun lalu dengan tahun ini, jumlahnya lebih banyak di tahun lalu atau? Di Rumah Sakit Hermina kalau kita lihat rata-rata untuk musim liburan panjang memang fluktuasi tinggi ya pada saat liburan ya. Untuk tahun ini dan tahun yang lalu kira-kira hampir sama. Tapi jika dibandingkan dengan bulan non liburan dengan liburan meningkat tajam sekali ya. Di musim liburan ini. Dan kalau melihat pasien nih dokter yang ada di Rumah Sakit Hermina sendiri, lebih banyak usia berapa untuk anak-anak? Untuk anak-anak untuk yang liburan ya, kalau yang untuk liburan biasa di atas ya sekitar 1 tahun ya, 1 tahun sampai 11 sampai 10 ya, 10 tahun. Kalau untuk bayi ini relatif kan karena kita tahu biasa anak-anak yang cenderung yang bermain ke sana kemari. Baik, ya, lagi aktif-aktifnya dokter. Aktif sekali. Dia juga sudah pinter pilih-pilih makanan ya. Jadi akhirnya anak-anak usia sekian yang melunjak lebih ini ya, lebih jauh ketimbang bayi. Berarti ya. di usia balita, iya, dokter betul. ya. Dan kalau melihat jenis penyakitnya sendiri, yang paling banyak ditangani dengan dokter Ailingnya apa musim liburan ini? Untuk musim liburan ini yang di Rumah Sakit Hermina ya, yang selama ini bulan lalu dan bulan ini saya tangani, banyak sekali yang datang dengan diare. Kemudian muntah-muntah. Nah, ya. ini biasa faktornya makanan ini ya dokter ya. Ini dia ya. Muntah-muntah terus ispa ya. Jadi seperti flu gitu ya. Kemudian ada yang panas mendadak tinggi ya, disertai muntah, disertai diare atau panas. Ada juga yang asmanya kumat. Karena mungkin dari luar kota ke Malang cuaca lagi beralih ke musim kemudian kemarau. ada tipes ya, demam berdarah juga lagi naik ya belakangan ini di Rumah Sakit Hermina. Kemudian ada bronkopneumonia juga lagi naik ya di rumah sakit kita. Selain faktor cuaca dokter, kalau melihat dari jenis penyakit yang sudah dijelaskan dokter Ailing tadi, faktor cuaca kemudian faktor makanan, ada nggak faktor lain dokter yang menyebabkan musim liburan ini untuk penyakit-penyakit yang disebutkan tadi itu meningkat, ada peningkatan? Iya, jadi lebih beresiko ya untuk
anak-anak kita pada saat musim liburan. Jadi banyak faktor. Jadi memang nomor satu dari faktor anak sendiri. Jadi hostnya ya. Jadi hostnya dia daya tahan tubuhnya turun ya. Baik. Jadi sebelum liburan dia memang apalagi kalau sudah ujian umum, ulangan kenaikan kelas ya. Jadi dia udah capek dulu. Padahal dia menghadapi liburannya dengan hati yang happy kan sebenarnya. Tapi ya karena sistem imun sudah turun, apalagi dari usia. Biasanya sistem imun kan juga masih belum kuat betul. Baik. Ya. Kemudian makan yang sudah mulai loss. Nah, ini akhirnya akan membuat terjadi peningkatan dari resiko penyakit itu. Baik. Kalau berbicara antisipasi ya dokter ya, mendekati musim liburan ini sendiri, untuk mencegah supaya anak ini tidak mudah terkena penyakit musim liburan, kira-kira apa saja yang harus diperhatikan oleh orang tua? Memang untuk musim liburan ini orang tua masih memperhatikan ketahanan dari anak kita ya. Kalau misalnya sudah ada riwayat, oh ini memang cenderung suka sakit-sakit ya. Berarti ketahanan tubuhnya, sistem imunnya memang dia enggak terlalu kuat ya. Jadi orang tua mesti memperhitungkan aktivitas yang mau diberikan. Baik. Jadi harus ada keseimbangan antara bermain, istirahat, kemudian nutrisi ya. Karena ini semua juga kalau kita sakit melulu, akhirnya tumbuh kembangnya terganggu. Baik. Ya, jadi kita juga di Rumah Sakit Hermina juga ada klinik tumbuh kembang. Nah, di sana untuk musim liburan ini terjadi peningkatan juga ya. Untuk di klinik tumbuh kembang itu. Untuk terapi di klinik tumbuh kembangnya. Itu seperti apa, dokter? Terapinya? Jadi sebenarnya untuk klinik tumbuh kembang kita kan ada terapi, diantaranya terapi okupasi ya, itu kemudian terapi fisioterapi ya untuk melatih dari motorik kasar ya. Baik. Dari anak-anak. Kemudian ada terapi bicara ya. Kadang-kadang orang tua datang dengan keluhan, anak saya ini bisa duduk, bisa berjalan, aktivitas sesuai usia. Tapi kok ngomongnya enggak sesuai ya dengan usia, masih satu kata. Itu pun enggak jelas ya, padahal sudah umur 2 tahun, 3 tahun. Jadi akhirnya memang sebelumnya dia kan terapi, konsultasi ya ke dokter anaknya. Nah, kemudian dilakukan terapi di klinik tumbuh kembang. Akhirnya kalau kita hubungkan dengan liburan ini, terjadi peningkatan frekuensi latihan. Karena apa? Karena kan liburan. Jadi akhirnya banyak ada waktu. Jadi juga ada peningkatan juga ya di rumah sakit kita. Dan untuk pasiennya sendiri, apakah ada juga yang kebanyakan pendatang dari luar kota Malang atau kebanyakan area Malang sendiri? Iya, ini yang menarik ya bagi saya ya. Selama ini memang pada awal-awal klinik kita ini berdiri ya, memang dari kota Malang ya. Tapi yang saya amati dalam bulan-bulan terakhir dan tahun-tahun yang terakhir ini, kelihatannya banyak juga pendatang ya dari sekitar luar kota Malang. Bahkan untuk musim liburan ini di Rumah Sakit Hermina banyak sekali orang yang dari luar kota. Jadi dari Jakarta, kemudian dari Cilegon, dari Banyuwangi, banyak sekali. Baik yang untuk tumbuh kembang, karena mereka mendengar di sini ada klinik tumbuh kembang. Jadi mereka datang untuk konsultasi dan mumpung liburan, jadi intensif latihan, terapi bicara, terapi yang nggak bisa jalan, nggak bisa ngangkat kepala ya, bayi-bayi tertentu ya. Kemudian yang untuk sakit penyakit yang seperti tadi, untuk batuk, berak-berak, kemudian muntah, juga yang menariknya dari luar kota banyak sekali yang datang ke Rumah Sakit Hermina ini. Iya. Baik, jadi untuk Anda pemirsa di rumah yang mungkin saat ini sedang berlibur di kota Malang dan membutuhkan terapi tumbuh kembang untuk putra-putrinya, bisa langsung mampir ke Rumah Sakit Hermina. Baik, saya kembali ke pertanyaan mengenai sakit yang sering terjadi di musim liburan. Kan salah satunya adalah flu ya dokter, yang sering dialami oleh anak-anak. Saya pernah mendengar ada istilah flu Singapura. Nah, kalau dulu sempat hilang
sempat mereda ya Betul, isu betul. mengenai flu Singapura dan sekarang muncul kembali. Iya. Nah, itu penyebabnya apa, dokter, flu Singapura itu? Iya, memang ini disebut flu Singapura ya. Ada kesan. Jadi kok namanya flu Singapura ya. Jadi flu ini dulu pernah terjadi ya Baik. di Singapura. Tapi sebenarnya juga terjadi di banyak tempat ya. Cuman waktu itu outbreak sekali di Singapura sampai ditutup semua itu tempat-tempat fasilitas untuk anak-anak, taman, sekolah, bahkan restoran ya. Bedanya semua. apa, dokter, itu dengan flu biasa? Memang penyebab ya. Kalau untuk flu Singapura ini penyebabnya kan picornavirus ya. Untuk yang flu biasa penyebabnya dari virus influenza ya. Dan beberapa virus yang lain, rhinovirus dan lain-lain. Tapi kalau untuk flu Singapura ini picornavirus ya, ada beberapa genus ya. Nanti yang biasa terjadi enterovirusnya ya. Ini biasa mengenai pada anak kecil dari bayi 10 bulan, dari bayi bisa 6 bulan ya sampai umur 10 tahun anak kena. Dan memang lebih rentan terjadi pada anak-anak ya, dokter? Memang pada anak-anak memang itu. Di Rumah Sakit Hermina ini juga pernah menangani ya beberapa kali. Yang tersering waktu itu bulan Mei ya, yang saya tahu Mei saya pernah merawat ada beberapa ya flu Singapura. Ada yang paling muda saya rawat umur 9 bulan dengan flu Singapura. Memang ini spesifiknya dia dengan luka-lukanya yang ada di mulut, tangan sama kaki. Seperti sariawan bukan, dokter? Iya, bisa itu. Baik. Jadi di rongga mulut bisa, di mukosa mulut, atau juga bisa di sekitar bibir ya. Kemudian di tangan, kaki. Jadi seperti cacar air. Ya. Padahal itu bukan cacar air ya, dokter ya? Ya, kalau mau dilihat sebabnya dan kita lihat dari lokasinya, memang kita mencurigai ke arah flu Singapura. Ya. Baik, pemirsa, setelah ini saya masih akan melanjutkan kembali perbincangan mengenai flu Singapura ya, dokter, karena ini cukup menarik sekali setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Stetoskop, dan saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Umum Hermina bersama dengan Dokter Ailing. Jadi untuk Anda pemirsa yang baru saja bergabung bersama kami, belum ketinggalan karena saya dengan Dokter Ailing masih membahas mengenai penyakit yang sering terjadi pada anak-anak ketika musim liburan. Baik, tadi sempat terputus di jeda iklan membahas mengenai flu Singapura, dokter. Saya ada pertanyaan menarik ini, kenapa namanya flu Singapura, dokter? Kenapa kok nggak flu Malang? Padahal apakah memang berawal dari virus yang berkembang di Singapura sendiri atau seperti apa, dokter? Padahal virusnya juga di Malang ada ya kasus anak dengan flu Singapura. Iya, memang itu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para orang tua yang saya rawat di Rumah Sakit Hermina ya. Kok namanya flu Singapura sih, dok? Padahal di Malang juga ada ya. Jadi saya hanya bisa menerangkan bahwa sebenarnya flu ini karena dia outbreak sekali waktu itu di Singapura ya, sampai dia seperti dinyatakan sebagai wabah gitu ya. Ditutup semua itu SD, TK ya, restoran, cepat saji, sekolah, taman. Jadi sepertinya dia booming sekali. Oleh karena itu dalam tanda petik dikatakan dia flu Singapura karena seperti sensasi sekali ya. Berawalnya memang di Singapura. Padahal sebenarnya sebelum di Singapura itu sebetulnya sudah ada. Ya, di mana-mana, di Manila sudah pernah ada, di Filipina ya. Kemudian di Amerika, United States ya, itu juga ada. Di Jakarta juga ada, dan juga di Malang ya. Nah, kenapa tidak flu Malang namanya? Nah, makanya ini sekarang hak patennya itu loh ya. Ini lagi. Flu Singapura sendiri bedanya dengan flu burung. Karena ini sempat heboh juga ya. Banyak sekali yang kasus flu burung ini. Memang itu juga sering ditanyakan ya. Flu Singapura, flu burung, dan flu-flu yang lain. Jadi memang kita lihat dari kausanya ya. Kalau flu burung itu dia yang disebut avian influenza ya. Jadi disebabkan oleh H5N1 ya virusnya. Kalau yang untuk flu Singapura dia virusnya picornavirus. Jadi kita lihat memang dari kausanya aja dan gejala-gejalanya yang ada. Jadi kalau
flu Singapura. Jadi ini sekalian saya kasih ini ya Untuk gejalanya, iya, dokter. biar tahu ya. Jadi biasa pada anak kecil dia ada panas. Tapi panas juga enggak terlalu tinggi kadang-kadang ya. Kemudian ada luka-luka di bibir, di lidahnya. Nah, kadang orang tua enggak tahu kenapa sih anak ini kok nangis-nangis terus. Kemudian enggak mau minum, enggak mau makan, padahal sakit di mulutnya, ya kan. Kemudian berapa hari ada luka-luka di tangannya, di kulitnya ya. Kemudian di kakinya. Nah, ini kadang-kadang juga ada keluhan di GI tract ya. Ini yang perlu kita waspadai. Jadi mohon orang tua kalau misalnya memiliki anak yang memiliki gejala misalnya panas ya, kemudian dia sudah mulai enggak suka minum, enggak suka makan, bolehlah dikonsultasikan ya, monggo saya tunggu ya di Rumah Sakit Hermina supaya maksudnya cepat diatasi karena banyak penyakit-penyakit yang memiliki komplikasi. Kan terutama anak kecil, ya kan. Nah, ini ada jangka waktu yang mungkin harus diperhatikan oleh pemirsa di rumah ya dokter, karena mungkin pemirsa di rumah memiliki putra atau putri ketika ada gejala demam, kemudian anak ini mulai ada muncul sariawan, mereka lebih sebelum ke dokter antisipasi sendiri memberikan obat di apotek. Nah, itu adakah masa khusus yang harus diperhatikan oleh pemirsa di rumah ketika lebih dari 3 hari atau lebih dari seminggu sebaiknya dibawa konsultasikan ke dokter anak? Nah, itu seperti apa dokter? Iya betul, memang lain ya anak kecil sama orang dewasa atau anak yang lebih besar ya. Kalau anak kecil itu mesti kita sadari kalau sistem imunnya ini masih belum bagus. Sehingga dia dihantam virus ini, bakteri ini, itu dia akan gampang terkena dan gampang drop ya. Sehingga saya anjurkan kalau misalnya anak bapak atau ibu ya, ini dia ada keluhan misalnya panas atau mungkin dia sudah seperti lain dari biasanya ya, nggak mau makan, nggak mau minum atau berkurang atau terlihatan gelisah, seyogyanya kita berikan dia pertolongan pertama ya. Misalnya kalau panas, kita berikan dia obat panas dulu. Kan banyak yang ibu-ibu pasti sudah pintar-pintar semua kan, obat panas dulu, kemudian apa dikompres ya. Kemudian saya harapkan bisa secepatnya itu dikonsultasikan ke dokter anak. Jadi kalau kita menunggu lebih jauh, takutnya karena sistem imun dan perjalanan penyakit yang kita tidak tahu apa itu, nanti bisa lebih jauh lagi ke komplikasinya. Jadi misalnya saya kasih contoh, panas tinggi, ibu kasihkan obat panas ya, agak turun tapi tetap panas ya. Dan itu tergantung penyebabnya. Kalau misalnya tidak bisa diatasi dengan sistem imunnya, maka penyakit itu kan akan berjalan terus ya, panas lagi. Nah, normalnya turunnya berapa? Ada hitungan hari dokter untuk anak-anak ya ketika mengalami demam? Iya, memang ada yang bisa turun ya 1 kali pemberian. Tapi yang saya amati ya dari cerita-cerita mama-mama yang berobat ya, biasanya turun 1 kali tapi tidak sampai normal ya. Dan itu yang saya takutkan, yang saya bilang kalau anak kecil gampang komplikasi ya dari penyakit. Misalnya panas aja kan simple. Ya, ini takutnya ada kejang karena panas. Jadi ada kejang yang dipicu oleh panas ya. Nah, ini yang kita takutkan. Oleh karena itu kita harapkan untuk ya setelah diberi pertolongan pertama, misalnya pagi, terus nunggu bapaknya pulang kerja antar. Ya sore lah setelah bapaknya pulang kerja, cepat dibawa ke dokter anak. Langkah yang terbaik ya dokter ya. Jadi tidak usah menunggu berapa hari baru dibawa. Oh jangan ya. Baik, untuk flu Singapura ini sendiri dokter, sebenarnya virus ini berkembang pada kondisi cuaca yang seperti apa? Untuk flu Singapura. Untuk flu Singapura sendiri. Biasanya untuk flu Singapura itu dia di masa transisi ya, pancaroba ya. Tapi yang seperti kita tahu, kita ini hidup di negara tropis ya. Dan akhir-akhir ini cuaca kan ekstrim ya. Kadang bisa panas, terus berubah nanti jadi kelembapannya ini ya. Ini yang secara di negara tropis ini yang disukai
digemari oleh virus, bakteri, jamur, ya, protozoa, ya. Jadi ini menjadi suatu catatan bahwa di negara tropis ini memang iklim ini menjadi suatu faktor yang cukup menyenangkan ya bagi tanda petik agent ini ya, penyakit ya. Kemungkinan bahwa orang dewasa juga bisa mengalami flu Singapura ya dokter ya? Ya, memang kalau kita amati dan dari literatur ya, kepustakaan, penelitian yang ada memang banyak terjadi pada anak kecil. Jadi mulai bayi sampai lebih kurang umur 10 sampai 11 tahun. Tapi juga tidak menutup kemungkinan, jadi ada penelitian juga yang sudah diteliti bahwa itu terjadi pada orang dewasa juga. Cuman jarang karena sistem imunnya sudah bagus ya. Jadi dia sudah bisa melawan ini penyakitnya. Baik, untuk pengobatannya sendiri dokter, karena melihat dari gejala flu Singapura itu sendiri ada muncul seperti sariawan di daerah mulut. Sedangkan anak kecil saja kalau dalam kondisi normal sulit untuk makan kan seperti itu, apalagi dengan kondisi mulut yang terganggu. Iya, betul. Ya, memang itu sebetulnya keluhan yang sering terjadi. Oleh karena itu sering flu Singapura ini ya memang terpaksa harus diopnamekan ya, jadi masuk rumah sakit ya. Karena itu tiba-tiba karena panas, kemudian ditambah lagi kok mamanya bilang enggak mau minum, rewel ya. Jadi mungkin juga sakit semua ya yang di rongga mulutnya. Dikasih susu enggak mau, dikasih dot enggak mau, dikasih makan juga enggak mau, kadang muntah. Ya, jadi itu hal yang menjadi alasan untuk masuk rumah sakit rawat inap. Ya, jadi memang itu di Rumah Sakit Hermina juga alasan itu. Itu bisa kita atasi dengan pemberian cairan nutrisi yang secukupnya ya, sesuai dengan kebutuhan harian. Kemudian kita harus sembuhkan ininya, luka yang ada di mulutnya. Jadi nanti waktu itu saya juga memberikan terapi untuk obat oles ya, untuk di lidahnya sama di rongga mulut. Jadi besoknya sudah enggak sampai besok ya, jadi dikasih 1 kali beberapa jam sudah mau makan. Sampai selama dia dirawat inap, jadi appetite-nya kembali. Kalau untuk di Rumah Sakit Hermina sendiri dokter, untuk kasus flu Singapura ini sendiri di musim liburan ini apakah meningkat? Iya. Atau mengalami penurunan? Sebetulnya kalau yang di Rumah Sakit Hermina yang saya rawat ini bulan Mei kemarin ini yang cukup banyak ya. Kalau yang di bulan ini memang ada, cuman enggak terlalu meningkat. Yang banyak sekali itu muntah-muntah, itu banyak sekali yang dari luar kota, yang dari dalam kota. Jadi muntah-muntah sekali, kemudian berak-berak, nyeri perut, itu banyak sekali diare. Dan kalau melihat kasus dari pasien yang ditangani dokter Ailing sendiri, penyebabnya biasanya kenapa dokter? Apakah karena mereka yang karena anak kecil ya suka makanan yang apa yang mereka lihat itu yang mereka makan? Iya, memang betul. Memang di musim liburan ini semuanya kan serba bahagia ya, terutama anak kecil dan orang tuanya ya. Jadi sepertinya terlepas dari rutinitas ya, baik anak-anak maupun orang tua. Kemudian juga nggak perlu belajar ya. Yang ada hanya bermain, have fun, makan, perjalanan wisata. Nah, itu di situ daya tahan tubuh bisa menurun karena sudah tidak ada kontrol lagi, balance. Ya. Dulu waktu belum liburan harus tidur jam sekian, harus belajar jam sekian, makan jam sekian. Tapi waktu liburan santai semua. Mau bermain sampai tengah malam juga kadang-kadang orang tua tutup mata aja deh ya gitu kan. Jadi sistem imun udah turun. Kemudian makan. Ya, kalau liburan ya makan apa aja karena hati senang ya. Jadi orang tua juga pergi kemana dengan anaknya, coba makanan ini, terus ke rumah saudara juga, aduh ngicipi makanan yang ini. Kadang kan di perjalanan wisata kita makan di tempat-tempat yang ini kan di perjalanan. Jadi kita juga mungkin juga nggak tahu di sana bagaimana pengolahannya.
ya, alat-alat makannya gimana, kebersihan tangan dari anak-anak kita. Nah, ini yang mungkin harus diperhatikan juga ya, Dia dokter, bermain ya. di pantai, bermain sama saudaranya, pegang-pegang, nggak cuci tangan sudah langsung makan atau gigit-gigit jari ya. Jadi Baik. banyak faktor. Dan itu yang menjadi salah satu faktor juga Iya, terjadinya di hari musim betul, liburan ini. betul. Baik, dokter Eling, nanti kita kembali setelah jeda iklan. Dan pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali, tetaplah di Stetoskop. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Stetoskop dan saya masih bersama dengan Dokter Ailing dari Rumah Sakit Umum Hermina. Dan untuk Anda pemirsa di rumah yang mungkin saat ini tengah berlibur bersama putra-putri Anda, kemudian putra-putri sedang mengalami gangguan kesehatan, Anda bisa datang ke Dokter Ailing di Rumah Sakit Umum Hermina. Kalau prakteknya setiap Senin sampai Sabtu ya dokter ya. Iya. Pagi mulai jam 7 sampai dengan jam 2 siang dan kemudian sore dari jam 4 sampai dengan jam 6 sore. Baik. Tadi banyak sekali yang sudah dijelaskan untuk Anda pemirsa yang baru bergabung bersama kami. Tadi Dokter Ailing sudah menjelaskan mengenai penyakit yang sering dialami oleh putra-putri ketika musim liburan. Ada flu Singapura, kemudian diare, muntah-muntah, demam, dan yang belum sempat terbahas ini adalah asma dan alergi, dokter. Apalagi musim dingin seperti di Kota Malang ini. Ya. Untuk kasus di Rumah Sakit Hermina sendiri, cukup banyak tidak dokter untuk musim yang dingin di Kota Malang sendiri kejadian alergi dan asma ini? Iya, memang untuk di Rumah Sakit Hermina untuk musim liburan ya. Baik. Untuk musim liburan memang lebih banyak di muntah-muntah, diare ya, panas tinggi. Tapi juga ada ini yang asmanya kumat. Nah, Ya, kemudian alergi-alergi yang terjadi ya, jadi mulai dari alergi makanan ya, kemudian ada alergi karena kelembapan ya, kelembapan udara, jadi perubahan cuaca ya, kemudian juga alergi yang susu ya, misalnya begitu ya. Memang ada ya pada waktu musim liburan ini, namun tidak sebanyak yang seperti yang berak-berak cair kemudian muntah ya. Jadi karena anak-anak ini yang memang dulu punya riwayat asma atau atopi ya, ya seperti saya utarakan ya. Jadi karena yang sudah tidak terkontrol ya segalanya ya, mulai makannya, aktivitasnya juga lebih banyak ya, akhirnya ada perubahan cuaca juga. Habis dari luar kota misalnya dari Kalimantan ya, kemudian dia datang ke Malang, agak dingin, kelembapannya juga lebih tinggi, ditambah dia suka nonton TV sama saudaranya, makan apa rujak, makan apa ya, jadi banyak yang menyebabkan faktor alergi yang akhirnya muncul karena sistem imunnya yang juga dia tertekan ya, jadi akhirnya yang faktor alerginya yang muncul. Untuk asma itu juga bisa tercetus oleh karena aktivitas yang berlebihan ya. Jadi apalagi ditambahi dengan perubahan cuaca. Untuk asma sendiri itu apakah memang penyakit yang bisa dikatakan dia faktor genetik berperan besar di situ, atau karena sekarang banyak kita lihat ya dokter, ada yang dia tidak punya riwayat asma di keluarga, tapi pada umur balita atau di atas 6 tahun dia muncul gejala asmanya. Memang kalau dari kepustakaan atau literatur ya, memang asma ini sering ya kita anamnesis pada keluarga. Biasa ada riwayat atopi pada keluarga, jadi ada riwayat alergi ya. Nggak tahu yang satu alergi cuaca, yang satu atau alergi udang. Nah itu apakah kedua-dua orang tuanya ini ada atopi atau ada riwayat asma sebelumnya, atau salah satunya, atau mungkin keluarga yang lain yang bukan orang tuanya tapi tante ya, bisa juga ya. Jadi berapa persen sisa-sisanya kita bisa menyebabkan ini predisposisi untuk terjadinya asma pada anak. Baik. Dan untuk asma itu apakah bisa disembuhkan dokter, penyakit asma itu? Jadi untuk asma itu memang kebanyakan akan terjadi lagi ya, kumat ya biasanya ya. Jadi kita tidak bisa ngomong disembuhkan ya, tapi juga kita secara optimis kita bilang
itu bisa dicegah supaya tidak terjadi. Kekambuhan itu tadi Iya, ya dokter. karena apa? Kita bisa cegah supaya tidak terjadi, misalnya dengan menghilangkan faktor pencetusnya. Jadi misalnya anak ini yang mencetuskan adalah tungau, ya tungau. Kadang di korden, di kasur, di selimut kan ada tungau. Jadi kita bisa bilang, mengasih edukasinya ya, itu dibersihkan, teratur ya, kamar-kamar ini disapu, dipel ya. Kemudian ada juga yang alergi dengan apa? Papanya merokok misalnya ya. Ya jadi kita anjurkan orang tuanya untuk jangan merokok, atau kalau mau merokok ya jauhlah di luar rumah ya. Makanan misalnya udang. Nah, telur. untuk makanan ini dokter, ada yang mengatakan ketika anak masih usia dini, masih menyusui, ketika ibu mengkonsumsi bahan makanan yang pencetus alergi seperti udang, telur, dan kemudian anaknya gatal-gatal. Nah, ini apakah menjadi salah satu tanda bahwa anak ini di usia kedepannya nanti dia adalah anak dengan alergi ya makanan seperti itu? Memang kalau untuk anak yang masih mendapatkan asupan ASI, kita memang kita tidak bisa langsung judge gitu. Oh ini nanti anaknya akan alergi sama seperti mamanya, karena itu juga belum tentu ya. Tapi memang ada resiko kalau misalnya orang tua itu ada riwayat atopi, memang bisa berisiko itu anaknya juga akan atopi. Baik. Ya, tapi untuk asupan yang ASI memang apa yang dimakan oleh ibunya kan juga akan ini ya, dapat juga di bayinya ya. Baik. Nah, untuk kasus anak dengan alergi makanan ini, ada yang mengatakan bahwa misal seorang anak dia mengalami alergi udang, ketika makan udang muncul gatal-gatal. Untuk mengobatinya supaya anak ini kebal, terus diberikan udang. Nah, itu benar kebal benar atau enggak dokter itu? Karena sering di masyarakat iya seperti itu. Baik ketika dewasa hilang sendiri alerginya. Iya. Memang untuk alergi ya, ini kan bukan hanya udang yang sering juga terjadi di Rumah Sakit Hermina yang sering dirawat ya. Ini udang bisa, susu. Ya, yang sering ini alergi susu sapi ya waktu itu ya, sensitif dia. Nah, kita bisa membantu dengan pertama kali ya harus dihindarkan dong faktor alergennya ya. Kalau enggak lah kapan dia sembuhnya nanti ya kan. Jadi kalau misalnya dia alergi udang dan itu sudah terbukti alerginya apa, dites dengan tes alerginya toh ya. Kemudian kita tahu misalnya alergi susu sapi, alergi udang, alergi coklat, kan banyak kan alerginya. Kita anggap dia alergi susu. Nah, ini dia nomor satu, pertama harus dilepaskan dari faktor yang membuat dia alergi. Karena kan dia sedang akut ya. Nah, nanti ada beberapa cara untuk supaya yang seperti dibilangan supaya kebal ya, supaya kebal. Jadi setelah kita obati akutnya ya, kita mungkin bisa dengan cara yang namanya desensitisasi. Jadi secara pelan-pelan setelah kita hentikan faktor alergennya, didekatkan ya, jadi maksudnya dijauhkan, di stop. Nah, kita mulai pelan-pelan perkenalkan. Jadi diberikan dalam jumlah yang sedikit. Nah, setelah itu kita lihat bagaimana reaksinya. Kalau misalnya reaksinya dia tidak ada masalah, jadi tidak ada gejala, tidak ada gangguan, kita teruskan lagi. Bertahap ya dokter ya? Dengan ya kita lakukan bertahap sampai dia memang sudah tahan ya. Nah, terus ada cara kedua lagi, kita berikan dengan jumlah sedikit, tapi dalam jangka waktu yang dengan span yang lebih lama. Ya, itu juga bisa. Jadi namanya itu dikenalkan secara bertahap supaya dia sensitisasinya ini bisa ini. Ya. Sampai berapa lama jangka waktu terapi seperti itu dokter? Macam-macam ya, macam-macam. Untuk setiap anak beda-beda ya waktunya dokter. Hitungannya ya kalau kita ini ya bulan ya. Untuk bisa memastikan bahwa anak ini sudah bebas dari alergi mungkin makanan, susu seperti itu. Nah ini sebagai catatan ya.
seperti alergi misalnya susu ya, seperti yang pernah saya tangani di Rumah Sakit Hermina. Jadi selagi dia akut, kita hentikan itu susunya ya. Tapi setelah itu kira-kira 1 bulan, 2 bulan ya, kita sudah mulai memakai susunya dia yang lama. Baik. Ya, susunya yang lama kita mulai kasihkan, kemudian kita lihat reaksinya. Nah, ternyata tidak ada gejala-gejala yang alergi yang lain. Jadi misalnya setelah minum susu dia muntah atau sakit perut, kan gejala-gejalanya kan begitu ya biasanya. Atau batuk yang terus-menerus, dikasih obat apa juga nggak sembuh, padahal dia memang sensitif terhadap susunya. Ya. Jadi ternyata memang ada yang akhirnya kembali ke susu yang lama. Namun itu tidak menjamin juga ya. Kadang-kadang kita lihat sistem imun, pada saat sistem imun anak ini dia turun ya. Ada suatu masa yang saya amati ya, entah berapa tahun ya atau entah berapa bulan, maka timbul lagi gejalanya. Karena seperti yang saya bilang bahwa anak ini sistem imunnya masih belum matang betul ya. Jadi akhirnya faktor alerginya bisa muncul dengan keadaan-keadaan yang seperti yang tadi saya bilang. Nah, itu bisa terjadi lagi. Oleh karena itu untuk orang tua yang saya himbau ini lebih jeli lagi mengatasi melihat masalah-masalah yang terjadi pada anaknya yang di luar dari yang biasanya. Baik. Ya, itu. Kalau bila anak masih bayi, dokter, mengalami diare dengan gejala kan hampir sama dengan laktos intoleran pada anak-anak ya. Apakah pemberian ASI dihentikan atau tetap diteruskan? Oke. Kalau ASI itu diteruskan. Tidak ada masalah untuk pemberian ASI. Tidak ada masalah ya. Yang perlu kita tanyakan, apakah selain ASI dia ada memakai susu yang lain? Baik. Ya itu. Karena mungkin dari pemberian susu yang lain itu muncul penyebab diarenya tadi itu ya, dokter ya? Iya, mungkin ya bisa ya dari penyebab itu, karena kita juga mesti melakukan pemeriksaan lebih mendalam penyebabnya kan. Baik. Kalau untuk di Rumah Sakit Hermina sendiri, dokter, ada memang tes khusus ya, dokter, untuk melihat apakah anak ini alerginya karena makanan tertentu atau karena cuaca? Iya. Untuk tes alergen. Untuk tes alergi kita bisa melakukan. Jadi apakah dia, kalau untuk cuaca bisa ya, kita bisa melihat kalau misalnya dia dengan perubahan cuaca kemudian diberikan suhu panas, dingin, itu bagaimana reaksinya. Terus untuk misalnya coklat, kemudian ayam, kita juga bisa lihat juga ya. Untuk di sini berarti bisa ada tes khusus sendiri, dokter ya? Untuk tes alergi ya. Baik, menarik sekali pemirsa pembicaraan kita mengenai alergi dan asma. Kami akan kembali lagi membicarakan, saya ingin bertanya mengenai hubungan asma dengan, katanya bisa sembuh dengan berenang nih, dokter. Tapi setelah jeda yang berikut ini, pemirsa. Baik, pemirsa, kembali lagi bersama dengan saya dan juga dokter Ailing. Nah, ini pertanyaan yang sering sekali di masyarakat ini ya, dokter ya. Hubungan asma dengan kegiatan olahraga berenang. Ada beberapa pendapat di masyarakat bahwa ketika seseorang penderita asma dia rajin melakukan olahraga berenang, maka asmanya bisa sembuh. Nah, ini benar atau tidak, dokter? Seperti yang telah saya utarakan ya tadi, asma itu kadang dicetuskan oleh banyak hal. Di antaranya dia bisa alergi debu, kemudian tungau, ya, kemudian aktivitas fisik, exercise yang berlebihan. Terus mungkin dia stres emosional, ya, kemudian dari makanan, ya, dari kelembapan, ya, jadi banyak hal, atau dari iritan agen-agen kimia, obat nyamuk, asap rokok, ya, banyak kan ya penyebabnya. Untuk sembuh, ini memang yang pertama sekali prinsipnya harus menghindarkan dari faktor pencetus. Jadi sekarang gimana? Pencetusnya apa? Nah, itu yang tugasnya orang tua, kan dia yang lihat kan kebiasaan anaknya. Oh, ternyata insight, kita melihat sendiri, atau orang tua menyadari, oh iya saya ini jarang membersihkan kamar ya dengan bersih. Jadi
oh mungkin iya, terus papanya merasa atau saya merokok ya. Jadi memang orang tua yang harus jeli-jeli. Kemudian dokter juga harus jeli-jeli juga menanyakan, mengeksplor dari orang tua atau pengasuh apa sih kira-kira yang kita bisa baca dari hasil eksplor anamnesis kita ke orang tua. Kemudian baru pemeriksaan fisiknya ya. Jadi yang pertama memang harus dihindarkan faktor pencetus. Yang kedua kita memang memberikan terapi untuk kedaruratan pada asma, karena ada yang asma sampai serangan yang berat ya, sampai dia sesak ya. Jadi kita berikan pertolongan pertama berupa oksigen dan juga obat-obatnya ya. Kemudian aktivitas fisik ya. Jadi aktivitas fisik boleh kita lakukan exercise, tujuannya untuk meningkatkan sistem imun ya, daya tahan tubuhnya. Sehingga dengan harapan, karena asma ini kan hubungannya dengan imunologik sistem ya, jadi akhirnya imunnya penderita asma yang diharapkan dengan exercise bisa meningkat ya. Tapi sekarang saya juga ingin pertanyakan, kalau misalnya seperti yang tadi berenang, oke ya, itu meningkatkan sistem imun, kesehatan ya, bisa. Tapi kita juga masih mengukur lah, kalau misalnya cuacanya lagi ekstrim, misalnya dingin ya, lagi ekstrim kelembapan tinggi, terus penderita asmanya ternyata dia alergi sama udara dingin, udara yang dingin. Jadi saya rasa kita masih cermat juga ya. Jadi mungkin bisa dipilih, misalnya di rumah ada alat untuk olahraga apa, bolehlah kita lakukan exercise ya. Terus kita tahu aktivitas yang terlalu berlebihan, dia capek, kadang bisa mencetuskan asma kan. Nah, jadi kita juga mengukur bagaimana frekuensi, kuantitas ya, kualitas dari olahraganya. Baik, untuk dengan satu anggota keluarga ada yang menderita asma, dokter, apa yang harus disiapkan di rumah? Apakah memang butuh oksigen untuk penanganan sebelum dibawa ke rumah sakit? Satu keluarga ya itu asma ya? Ada anggota keluarga yang menderita asma. Iya. Jadi memang orang tua ini sekarang ini pandai-pandai ya, jadi cerdas dan kritikal, jadi critical thinkingnya bagus ya. Saya melihat kemajuan yang luar biasa. Jadi biasanya orang tua yang saya tahu ya di rumah sakit Hermina ini, dia itu sudah sedia di rumahnya itu obat panas ya, ada obat yang misalnya untuk muntah ya, itu sudah sedia. Nah, untuk asma yang kita tahu itu biasanya orang tua sudah sedia juga alat untuk ini, untuk uap ya, jadi nebulisasi di rumah itu sudah punya alatnya sendiri. Jadi mereka sudah pintar ya, jadi kalau misalnya ini udahlah pertama-tama saya uap dulu gitu. Sudah tahu juga obatnya karena sudah konsultasi kan ke dokter, boleh nggak dok saya kasih ini. Memang betul itu sudah disiapkan ya sama mereka. Kalau oksigen memang tidak semua itu dari orang tua penderita asma menyiapkan oksigen, yang saya tahu tidak. Tapi ada yang sudah menyiapkan juga. Yang biasa sering disiapkan ya obat-obat, misalnya penguapan, terus juga obat-obat yang dulu pernah didapat dari dokter untuk asmanya, itu. Yang nanti kalau sudah terlihat gejalanya langsung bisa diminumkan, terus nanti berapa jam keadaan memungkinkan dia langsung ke dokter lagi. Baik, orang tua sekarang semakin cerdas ya dokter ya. Baik, kalau tadi saya berbicara banyak mengenai tadi asma, alergi, kemudian demam. Nah ini terkait dengan demam ini dokter, demam berdarah. Nah kan juga di musim dingin seperti ini kondisi pertumbuhan nyamuk ini juga cukup meningkat. Nah untuk di rumah sakit Hermina sendiri ada tidak dokter pasien dengan kasus DBD ini sendiri? Iya, memang di rumah sakit Hermina kita juga merawat ya, ada merawat, dan bulan ini pun akhir bulan yang lalu sama bulan ini juga saya ada merawat beberapa. Jadi dalam 1-2 bulan ini ada peningkatan. Untuk ya, saya memang ada periksa untuk screening ya. Jadi memang ada, jadi IgM anti dengue-nya positif. Nah, jadi dia mengalami dengue infeksi ya. Jadi memang di rumah sakit
sedang banyak juga ini yang DBD ya. Baik, itu anak-anak banyak dokter. Anak-anak. Dan penanganan itu tandanya seperti apa? Mungkin pemirsa di rumah ada yang masih bingung ya, membedakan antara ini demam biasa dengan DBD itu sendiri. Iya, memang iya betul, memang harus dibedakan ya supaya kita hati-hati ya. Yang pertama kalau DBD, yang pertama pasti panas ya. Panas itu bisa panas 2 sampai 7 hari. Baik. Ya. Panasnya sifatnya dia panas terus-menerus. Begitu dikasih obat panas dia turun, tapi tidak sampai normal. Ya, jadi masih teraba panas ya, atau ada turun tapi ya tetap aja masih ada, tidak dingin sekali ya. Itu. Terus yang kedua mungkin ada keluhan pembesaran di levernya ya. Itu Jadi secara fisik bisa terlihat. Secara fisik memang yang lihat yang bisa ya memang dokter ya. Kalau orang tua kan enggak ini ya. Tapi kalau misalnya untuk orang yang awam, para ibu-ibu lihatnya panas, kemudian mungkin ada keluhan muntah, nyeri perut ya. Kalau sudah gitu kan juga enggak nafsu makan ya. Jadi bisa, nah itu nanti diharapkan kalau sudah begitu ya kasih obat panas ya di rumah atau dikompres juga. Terus langsung berobat ke dokter, konsultasi, dokter melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium. Di sana nanti di Rumah Sakit Hermina ini saya biasa ada langsung pemeriksaan yang cuman bisa ditunggu 1-2 jam sudah ada hasil, langsung saya baca. Kalau sudah indikasi opname ya. Jadi laboratoriumnya ini kita lihat di trombositnya ya. Dia turun ya dari normal. Kemudian hematokrit. Nah, di rumah sakit kita ini ada pemeriksaan yang cukup cepat ya untuk mendeteksi ya langsung. Jadi pemeriksaan antibodi IgG, IgM, anti-dengue dan NS1 ya. Jadi sudah cepat sekali di sini. Baik, ini pertanyaan terakhir dokter sebelum ke pesan dan kesan untuk pemirsa. Pentingnya imunisasi ini sendiri karena kan beberapa penyakit tadi erat kaitannya dengan sistem imun. Ya, nah, seberapa penting imunisasi pada anak ini dokter? Memang imunisasi ini sangat penting ya. Komennya ya, sangat penting pada anak-anak karena dengan imunisasi ini kita memberikan proteksi yang bagus kepada anak-anak untuk melawan agen penyakit. Baik. Seperti yang saya bilang kita ada di negara tropik ya, apalagi ya. Sedangkan di luar negeri itu yang bukan tropik aja, dia sangat menggalakkan imunisasi karena proteksi yang sangat diperlukan di negara kita. Baik. Ya. Proteksi yang sangat bagus dan supaya severitas dari penyakit ini juga tidak terlalu parah ya pada anak-anak kita. Sangat penting. Sangat penting untuk imunisasi diri. Baik. Terakhir Dokter Ailing, mungkin ada yang ingin disampaikan ke pemirsa di rumah terkait dengan penyakit yang sering terjadi pada musim liburan. Oh iya. Jadi para pemirsa untuk musim liburan yang saat ini berlangsung, memang banyak penyakit yang bisa mengancam anak-anak kita setiap saat pada saat liburan. Saya himbau untuk orang tua mempunyai persiapan yang cukup matang ya untuk mempersiapkan liburan ini. Jadi yang pertama adalah tetap mempertahankan cara hidup yang teratur. Jadi mulai tidur teratur ya, kemudian tetap nutrisinya juga dijaga ya, kebersihan, higiene perseorangan, kemudian tetap memberikan suplemen ya. Kita juga tetap memberikan pelayanan imunisasi kepada anak-anak kita. Ya, jadi pada intinya kita tetap memberikan balance ya antara have fun dengan kontrol hidup yang sehat. Baik, menarik sekali Dokter Ailing. Dan terima kasih Dokter Ailing atas waktunya pada malam hari ini. Sangat banyak sekali informasi yang cukup menarik yang disampaikan oleh Dokter Ailing pemirsa terkait dengan penyakit yang sering terjadi pada musim liburan, kemudian cara mengatasinya sendiri. Baik. Saya Ica Rizky pemirsa beserta seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini dari Rumah Sakit Hermina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda selama 1 jam dan sampai ketemu lagi minggu depan. Terus saksikan Stetoskop setiap hari Rabu mulai
pukul 7 sampai dengan pukul 8 pada minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Sampai jumpa dan salam sehat selalu untuk keluarga Anda.